Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman ini meluruskan informasi yang beredar setelah video pidatonya ini menjadi sorotan yang mengaku pernah ditegur atau dimarahi oleh wakil presiden terkait pemberantasan mafia pangan. Amran menegaskan pengalaman tersebut terjadi di masa lalu dan bukan di era wakil presiden saat ini, aka Mas Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Berita soal Mentan yang ditegur oleh Wapres dijadikan bahan untuk berdemo oleh ibu-ibu dan nenek-nenek. Menggunakan atribut-atribut Islam, mereka berdemo membawa spanduk lebar dengan tulisan seperti ini. Ibu-ibu dan nenek-nenek ini jelas orang suruhan dan bayaran, ya. Mereka taunya yang menegur Pak Mentan itu Wapres Gibran Raka Buming Raka. Padahal mereka tidak tahu kebenarannya. Untuk itu di video ini saya akan mengklarifikasi. Ini ngeri-ngeri sedap nih klarifikasinya ya. Ya, masalahnya Pak Mentan tidak menyebutkan siapa nama wapresnya. Jadi DJ harus meluruskan. Ketika Pak Jokowi awal mula menjadi presiden, beliau punya niat untuk memperbaiki pertanian dan pangan di negara kita. Sehingga beliau mulai mencari tahu tentang pertanian yang ada di negara kita. Nasib para petani, bagaimana jual beli padi, bagaimana jual beli beras di negara kita seperti apa. Kemudian impor, bagaimana dengan impor. Dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli beras secara besar, secara makro ini siapa saja. Dan bagaimana mekanismenya dipelajari oleh Pak Jokowi secara mendetil. Kagetlah beliau ketika mengetahui bahwa ternyata beras ada mafianya. Beliau sudah mengendus mafia-mafia siapa saja. Sudah banyak beliau mendapatkan informasi, ya. Ada PT ini, PT itu, A, B, C, D, E. Yang merugikan negara, ada juga yang menguntungkan negara. Dan di dalamnya, backing dari mafia beras ini adalah pejabat-pejabat negara. Ada yang dari DPR, MPR, ada yang dari aparatur-aparatur negara, ada yang dari pegawai-pegawai BUMN, dan sebagainya. Karena Bapak Jokowi merasa miris dengan kondisi Indonesia yang seperti ini. Pak Jokowi mencari teman untuk sama-sama memperbaiki kondisi pangan di tanah air. Karena tidak hanya beras yang ada mafianya, ada mafia daging, ada mafia. Ya, hanya orang-orang tertentu yang boleh menjual daging ke masyarakat. Ada tengkulaknya. Kemudian ada mafia pupuk, mafia kedelai, mafia gula, banyak sekali. Nah, karena beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia, maka Pak Jokowi memprioritaskan untuk pemberantasan mafia beras. Dicarilah teman-teman beliau yang mau membantu beliau memperbaiki ini. Tidak ada yang berani. Kemudian Pak Jokowi punya teman yang lumayan berani lah ya, bernyali, Pak Mentan itu, ya, diangkatlah menjadi Menteri Pertanian. Dalam menjalankan niatan Pak Jokowi untuk memperbaiki penyediaan beras di tanah air, maka beliau mulai melakukan aksi. Salah satunya menutup perusahaan-perusahaan yang dibackingi oleh mafia, di mana perusahaan tersebut berjual beli beras tapi tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ditutup perusahaannya. Karena ditutup, kemudian beliau ditegur. Oleh siapa? Siapa? Wapres.
di tahun 2014 sampai 2017. Pak Wapres ini sungguh powerful. Pak Jokowi mah gak ada papanya. Pak Jokowi itu gak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau Pak Wapres, powerful. Kalau ada rakyat Indonesia yang menyebut-nyebut nama beliau, kemudian menceritakan segala sesuatunya yang terkait dengan beliau, maka tidak lama dia itu akan ditangkap oleh Bareskrim. Salah satu korbannya teman saya, ibu-ibu, ya baru bangun tidur ditangkap, belum dandan, belum mandi, diseret ke Bareskrim, diwawancara sampai jam 10 malam, hanya gara-gara dia bikin status menyebut-nyebut nama beliau ini. Saya juga nggak berani nyebut-nyebut, ya takut saya ditangkap lagi ya. Kemarin itu Pak Mentan menceritakan pengalaman beliau ketika ditegur oleh Wapres, tapi pengalaman beliau justru dijadikan bahan untuk menjatuhkan Mas Gibran. Dan ibu-ibu pembenci ini dengan sigap langsung membuat spanduk gede-gede tadi itu. Entah itu karena polos atau karena TOLOL, ya. Kok ya mau-maunya? Kalau saya jadi ibu itu saya takut loh. Kenapa? Sama juga ibu itu sedang memprotes Wapres yang itu, yang diceritakan Pak Mentan. Makanya Bu Tabayun, jangan sampai ibu nanti digedor pintunya sama polisi, diwawancara dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kumat langsung encoknya kan ya, migrennya kumat, jantung berdebar-debar. Jangan bawa-bawa nama Wapres itu yang negur Pak Mentan, jangan Bu ya. Tapi yang jelas bukan Mas Gibran. Ya, yang jelas bukan Mas Gibran. Karena Mas Gibran baru menjadi Wapres saat ini, bukan di zaman Bapak Jokowi. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, tadi sudah ada ya berita yang mengklarifikasi, artinya Pak Mentan mengklarifikasi apa yang dikatakannya terkait Wapres yang pernah menegurnya gara-gara mafia. Dan juga ada tadi Ibu DJ menjelaskan lebih detail klarifikasinya. Siapa yang dimaksud dengan Wapres tersebut? Ternyata itu terjadi di zaman Pak Jokowi. Ada 2 Wapres. Tinggal kalian saja tebak. Dan ini tanda-tandanya atau ciri-cirinya udah dikasih tahu sama Ibu DJ tadi ya. Yang kasihan kan ibu-ibu emak-emak itu ya, gara-gara pidato Mentan yang mengatakan bahwasannya dirinya pernah ditegur Wapres, langsung aja digas sama mama tuh, sama ibu-ibu itu, sama nenek-nenek, langsung di demo Wapres Gibran ya. Katanya sih mereka-mereka mungkin ya, kalau kata gua ya, ada yang dorong-dorong, ya, ada yang nyuruh bahasanya, nggak mungkin lah kalau langsung jebrek begitu aja, apalagi ya begitulah. Tapi yang kalau bisa gua baca ya dari zaman Pak Jokowi itu memang banyak ya, ketika ada isu yang belum tentu kebenarannya langsung dihajar, apalagi itu berkaitan dengan Pak Jokowi dan pemerintahnya pada saat itu serta keluarga-keluarganya, langsung dihajar sama kaum-kaum yang membenci Pak Jokowi. Termasuk sekarang ijazah palsu. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.